tumpahkan di kaki saya begini Pak. Ya kita jalan Pak. Agak keras sedikit. Semangat pagi. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rudi Yono. Kebetulan saya anggota SAR daerah Jawa Tengah dari 2009 sampai sekarang. Sudah Sarmuser 2009 sampai sekarang. Dan di PNI Kota Semarang 2012 sampai sekarang. Kita belajar bareng, ayo sinau bareng. Mungkin kebetulan saya yang duluan dapat ilmunya, terus saya yuk bareng-bareng kita tahu bareng. Tapi kadang kita takut, kadang kita nemani tapi kita yang disalahkan. Ambil orang sebagai saksi supaya apa? Orang-orang tahu bahwa kita itu menolong. Kalau tidak ada saksi, dikira-kira kita malah yang mencelakai. Setelah kita panggil orang, ada orang datang, baru kita minta izin. Pak, nama saya Rudi. Saya kok pernah belajar tentang pertolongan pertama. Boleh nggak ya saya menolong? Setelah itu baru kita lihat kondisi sekitar bapak-bapak. Aman nggak sih untuk kita menolong? Setelah disingkat, baru kita respon persen. Kita respon persen. Pak, Bu, Pak, Bu, kok nggak ada respon? Nah, baru kita tepuk punggungnya. Pak, nggak ada respon lagi, baru kita respon pakai nyeri. Ini tangan kita tidak ada. Harapannya rasa nyeri itu akan menimbulkan reaksi ke korban. Selama kita melakukan proses ini, kita harus ngomong supaya orang-orang yang kita tahu apa yang kita lakukan. Pak, mohon izin saya mau minta nanti. Tidak ada nanti Pak. Kita ngomong sama orang-orang ini, biar mereka tahu apa yang kita lakukan. Dia paham, padahal kalau tidak ada, buka mulut sudah kita ambil, baru kita kasih resusitasi pompa jantung 30 kali, 2, 3. Yang memompa itu bukan tangannya ini, namanya tapi ini baunya ada tekanan. 30 kali kompresi, 2 kali tiupan ke mulut. Dengan cara ketika kita meniup ke mulut, hidungnya harus ditutup. Kalau tidak ditutup, lemes kaget. Kemudian kalau dia 12 akhirnya ini namanya mitela. Mitela itu kain segitiga. Sarang lipatnya kita bagi dua bapaknya. Kenapa sih kok lipatnya harus ada aturannya? Supaya rapi dan tidak nyeri penting. Kita siapkan dulu. Kalau ia patah, ditulang. Itu nanti ikat giginya itu di antara dua sendi. Berarti antara dua sendinya mana? Ini sama ini kan? Berarti nanti ikatnya di antara dua sendi, di atas ini sama di bawah. Tapi kalau yang rakun di sendi, jadi ikat di antara dua tulang, jadi ini sama ini. Supaya apa? Tidak bergerak. Tidak itu mengurangi pergerakan. Kita tidak ya. Nah, karena ngikatnya, kan ini patahnya di tulang ini, ngikatnya harus di antara dua sendi, maka ini harus dilebihkan untuk mengikat. Caranya memasukkan misalnya pakai alat bantu bapak-bapak. Jadi kita ini diciptakan punya rongga-rongga supaya agar darurat itu bisa untuk membantu kita mempermudah melakukan pertolongan. Di bawah lutut ini ada lutut bapak, pasti kan.
kita masukkan lewat itu. Nah, baru kita ikat. Cara mengikatnya, yang masuk satu, harus kita tarik. Ketika kita tarik, kita juga harus interaksi dengan korban. Sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Kalau sakit jangan tekan-tekan, cukup baru bisa. Nah, satu lagi. Lihat Bapak, untuk mengikatnya itu di samping, tidak di atas samping. Tak ada. Kalau masih ada lagi boleh di sini. Nah, bola ini kan ada luka, Bapak, masukkan itu. Setelah kita bikin ini kan tadi sudah ada, terus kita cek ada indikasi faktor sudah kita bikin. Setelah ini apa yang kita lakukan? Tandu. Ya, boleh ditandu kalau ada, tapi kalau tidak kita kalau oleh tempat yang aman dengan cara kita kerjasama dengan korban. Kalau misal kita sendiri, Pak, kaki yang tidak sakit, kaki yang masih normal yang tidak sakit, nanti buat tumpuan berdiri ya, saya bantu. Ya Pak, berdiri saya bantu. Ini buat tumpuan. Kakinya ditumpahkan kaki saya ini Pak. Ya kita jalankan sampai ke tempat yang aman. Ketika mengikat, usahakan ikatannya dimulai ada di atas yang luka supaya menekan. Ya. Terus kok masih ngalir terus darahnya sampai kelompok besi, kita buka. Nah, ini jangan diambil Bapak, tapi tambahin kata tarik lagi, tambahin lagi. Kita kasihkan atasnya, kita ikat lagi. Agak lagi. Ya. Setelah diikat kok masih ngetep darah di sini, kita lepas. Ya. Jangan diambil semua, yang diambil cukup dari atas saja. Ini diganti yang baru. Ini yang pertama sudah diambil karena ini sebagai penyumbang. Kalau penyumbang ini diambil ya sudah muat ada. Dan tadi saja yang sudah telah kena darah dua dan yang baru bakal ikatan. Biasanya orang ya dimaklumi karena belum tahu ya, itu kena pisau ular itu ada yang disobek terus dicegah darahnya dan itu salah Bapak-Bapak. Bisa ular itu mendarat tidak lewat sel darah merah, jadi lewat sel darah putih. Sel darah putih adanya hanya di bawah kulit. Di bawah akan ada lapisan-lapisan kulit, sel darah merah, baru daging dan tonjol-tonjolnya.
Nah itu di saraf itu menularnya lewat sel darah putih, bukan sel darah merah. Supaya ini berkurang pergerakan, kalau bisa dibidik itu untuk mengurangi pergerakan. Dibidik jika digendong ke rumah sakit. Jangan disopin bagiannya karena menjalannya tidak lewat darah merah, hanya lewat sel darah. Kalau sampai di prakteknya dulu Pak. Nah, balik pelajarannya ya, Fit. Jadi aku lupa kalau iya Pak ya. Cepet kita Pak. Kemudian minta bantuan satu orang lagi supaya apa? Orang terus ngangkat instruksi guru biar tetap ada komandonya. Komando itu yang ada di dekat kepala korban. Kasih ada. Nah, dan posisinya kan kalau saya ini bukan kepala, berarti saya sebagai komando. Kakinya dan dinaikkan di sebelah kiri, bukan yang ini, tapi yang ini. Tangan kita masukkan, ketika kita masukkan kaki kita lindahkan, masukkan kaki tangan kita kelihatan. 1, 2, 3 diangkat itu pakai kaki. Ketika mau membangkang kaki lagi, kaki ini kan. Jadi kepala harus lebih tinggi dari kaki. Iya, harus. Ini lepas semua. Setelah lepas semua, 1, 2, 3 dibalik, dipepetkan ke bagian kita. Tetap gini Pak. Iya. 1, 2, 3 baru naik. 1, 2, 3 naik. Setelah naik 1, 2, 3 baru jalan. Jangan 1, 2, 3 naik langsung jalan dengan nanti kejelubuk. Meski kejelubuk, pasti saya yakin. 1, 2, 3 stop naik. 1, 2, 3 kita pakai 1, 2, 3 berdiri 1, 2, 3 jalan. Jadi posisinya korban miring Pak. Miring ke sini. Kenapa harus Jalan pun miring ya? Iya. Nggak boleh di rumah. Iya. gitu ya? Boleh rumah kalau kita kuat. Jadi harapannya gini, kalau jenengan bawa air posisi jauh dari tubuh kita, teman kempeng. Tapi kalau jenengan kempengnya suwe, nah harapannya itu 5-4 kaki kempengnya suwe. Tapi jenengan kiri ini kan ngobrol. Jangan kebanyakan orang kan orangnya gini langsung di rumah di bawah. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya yakin tidak bakalan lama dia keluar, mesti kempeng. Tapi nak ngene, biasanya nganggur kan ini. Nah, bukan ini, galket kan ini. Akhirnya kan potong lemu ya. modal dipaksakan, modal 3 orang. Fit, awakmu sing tengah. Ini Pak, dewe akhirnya kuat lho. Ini naik, kita sebelah kiri yang bawah. Nah, Naik zigzag ini nggak boleh Pak. nggak boleh. Jalan-jalannya nanti kalau tabrak tabrak. Naik kiri kan gotongnya kiri sana kan malah nabrak. Nanti di sini kita praktekkan lagi kenapa nggak boleh karena ini bisa. Apa-apa, jangan apa-apa, masuk Sudah aja. Kasih apa-apa, Pak ya? Satu bagus. Satu. Tarik di kiri. Ke itu dulu toh, ke ini dulu toh Pak. Satu, ke, betul. Saya telur. Satu, Wes duduknya baru Bang. Cara meluruskannya sama, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah.
tambah satu lagi, monggo. Nah, Berarti yang salah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, nanti nanti cari. nah, Masih tahu dulu dulu. dan ini bawanya kemana, ke sana apa sini, Bapak? Sana. Misalnya menolong kali Kan kepalanya di sini, ini kepala. Bawanya ke sana apa ke sini? Sana. Kaki. Bawanya ke sana. Mobil ambulan tidak ada pasien kepalanya di belakang. Yang satu lagi, ketika kamu lagi atas dia di belakang bisa kontrol wajah bagaimana dia keharusan apa tidak, kita pernah melihat kasus di belakang. Tapi kalau kepalanya di sini pegang-pegang pernah pegang dulu. Itu ya. Cuma kalau posisinya nanti jalannya misalkan turun, ya kepalanya di atas. Kakinya yang dekat kita ini sebagai beban, soalnya biarkan kalau tidak jangan langsung jalan, 1, 2, 3 naik satu jalan, kalau 1, 2 jalan itu tantangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1, 2, 3.